Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Jawairul Hikmah dari Polbangtan Malang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penetapan prioritas program mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan. Planning 5 tahun disepakati bahwa dasar-dasar pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Tingkatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu. Utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kawasan industri atau kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan aktivitas industri dan pariwisata sangat membutuhkan dukungan infrastruktur bidang PUPR-nya. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua, lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, air baku, air bersih dipasang mulai dari hulu hingga masuk ke kawasan industri, kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Yang ketiga, besaran atau volume. Perhitungan rinci besaran infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahap perencanaan yang tentu saja melalui koordinasi dengan pelaku kepentingan pada aktivitas ekonomi dimaksud sehingga seluruh kebutuhannya dipenuhi tepat pada waktunya. Yang keempat, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Nomor 5, besaran dana atau anggaran. DIPA, manfaat keterpaduan antara lain adalah menghindari mencegah hilangnya peluang, memperoleh manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari salah satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan manfaat ganda. Pengembangan infrastruktur wilayah pada suatu kawasan atau wilayah yang memiliki tema seperti yang digambarkan dalam lingkaran berwarna. Tema kawasan seperti dimaksud pada gambar tersebut di atas dapat dicontohkan sebagai kawasan dengan tema metropolitan sebanyak 12 kawasan atau kawasan pedesaan sebanyak 40 kawasan. Air minum misalnya menggunakan standar 150 liter per orang per hari. Oleh karena itu, dalam perencanaan kawasan perkotaan diperlukan jumlah penduduk secara keseluruhan termasuk proyeksi jumlah penduduk pada akhir tahun perencanaan. Yang pasti kebutuhan akan air bersih lebih besar daripada kebutuhan domestik atau rumah tangga pada kawasan permukiman atau urusan. UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah butir C pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kewenangan pembagian urusan ada sebenarnya. Yang pertama, sumber daya air atau SDA. Yang kedua, air minum. Yang ketiga, persampahan. Yang keempat, air limbah. Yang kelima, drainase. Yang keenam, permukiman. Yang ketujuh, bangunan gedung. 8, penataan bangunan dan lingkungannya. 9, jalan. 10, jasa konstruksi
Dalam litmus kriteria ada dua topik. Yang pertama yaitu FS atau DED. Tanpa dokumen ini sebaiknya tidak dialokasikan anggaran untuk pembangunan, namun alokasikan terlebih dahulu anggaran untuk penyusunan FS atau DED. Yang kedua, KLHS. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat 1. Analisis Kuantitatif Strategi Planning Metric (GSPM). GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan GSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahapan pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komprehensif, GSPM menggunakan input dari analisis bisa dilihat sendiri. Analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Tujuan analisis cluster mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Jenis analisis cluster. Yang pertama, hierarchical cluster. Yang kedua, Key-means cluster. Latihan soal. Manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberi berdampak yang pada akhirnya memberikan multi benefit atau manfaat ganda. Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi, sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara. 2. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jika pada infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, maka akan membawa dampak negatif kepada sektor lainnya yang ada di satu wilayah yang akan dikembangkan. Infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. 3. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata, tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawaban bisa dilihat di slide berikutnya.